warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 24 Biologi Mulut 3 dengan tema peranan penyakit pulpa, periapikal, periodontal terhadap penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Inka Dwi Cahya dengan ujung NIM 020. Perkenalkan, saya Ainun Alia dengan ujung NIM 40. Perkenalkan, nama saya Aisti Isnaini dengan ujung NIM 011. Diabetes mellitus merupakan penyakit sistemik kronik yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa darah yang melebihi batas normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per dl, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Hal ini terjadi akibat kegagalan pankreas dalam memproduksi insulin yang mencukupi, atau tubuh tidak dapat menggunakan secara efektif insulin yang diproduksi. Penderita penyakit ini memiliki resiko lebih tinggi untuk terjangkit penyakit lain seperti jantung, gangguan sistem kardiovaskular, obesitas, katarak, gangguan ereksi, penyakit hati, kanker, dan penyakit infeksi. Klasifikasi diabetes mellitus menurut American Diabetes Association atau ADA pada tahun 2020, klasifikasi diabetes mellitus dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 sendiri disebabkan karena adanya kerusakan autoimun sel beta pankreas dalam mensekresi insulin yang menyebabkan terjadinya defisiensi dari insulin sendiri. Diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya ditemukan pada anak-anak dan juga remaja. Lalu yang kedua itu ada diabetes mellitus tipe kedua yang terjadi akibat sekresi dari insulin yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengatasi tingkat defisiensi dari insulin yang ada. Diabetes mellitus tipe kedua ini biasanya terjadi pada orang tua. Lalu yang ketiga itu ada diabetes mellitus gestasional, biasanya ditemukan pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Diabetes mellitus gestasional ini terjadi akibat resistensi insulin akibat hormon-hormon yang dihasilkan oleh plasenta berupa hormon progesteron, prolaktin, estradiol, dan juga hormon plasenta yang mana menghambat kerja dari insulin. Sekitar 30 hingga 40% penderita diabetes gestasional ini akan berkembang menjadi diabetes mellitus tipe kedua. Selanjutnya yang terakhir itu ada diabetes yang disebabkan oleh penyakit lain. Yang pertama itu ada sindrom diabetes monogenetik berupa diabetes neonatal dan diabetes yang terjadi pada usia muda atau disebut juga dengan MODY. Lalu yang kedua itu ada penyakit pankreas eksokrin berupa fibrosis kistik, pankreatitis, dan pankreatektomi. Lalu yang terakhir adalah obat yang diinduksi berupa glukokortikoid, pengobatan HIV/AIDS, imunosupresan, dan juga agen kemoterapi. Untuk etiologi sendiri, ini dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada DM tipe 1, yang terdiri dari beberapa penyakit pada sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. Hal ini biasanya dianggap sebagai akibat dari kerusakan autoimun pada sel beta pankreas. Beberapa pasien dengan DM tipe 1 tanpa autoimunitas sel beta memiliki defek yang mendasari sekresi insulin yang seringkali disebabkan oleh defek yang diwariskan pada penginderaan glukosa sel beta pankreas dan penyakit genetik atau penyakit yang didapat. Selanjutnya DM tipe 2 yang merupakan jenis diabetes yang paling umum dan ditandai dengan resistensi insulin yang diakibatkan oleh defek kerja insulin pada jaringan target, tetapi diperumit oleh kegagalan yang bervariasi dan biasanya bersifat progresif pada kapasitas sekresi insulin sel beta. Selanjutnya ada diabetes monogenik yang ditandai dengan gangguan sekresi insulin dari sel beta pankreas yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal. Bentuk-bentuknya terdiri dari kelompok diabetes yang secara genetik heterogen, termasuk diabetes onset maturitas pada usia muda atau MODY, diabetes neonatal permanen atau sementara, dan diabetes mitokondria.
Yang terakhir ada diabetes gestasional yang disebabkan oleh resistensi insulin akibat hormon-hormon seperti prolaktin, progesteron, estradiol, dan hormon plasenta. Biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga saat kehamilan karena hormon yang disekresi oleh plasenta dapat menghambat kerja insulin. Pada diabetes mellitus terdapat trias sindroma klinik yang menandakan bahwa seseorang tersebut mengalami diabetes mellitus. Yang pertama itu ada poliuria, bertambahnya frekuensi seseorang untuk buang air kecil, lalu ada polidipsia, bertambahnya frekuensi seseorang untuk minum, dan terakhir itu ada polifagia, bertambahnya frekuensi seseorang untuk makan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penyakit pulpa, periapikal, periodontal terhadap diabetes mellitus. Jadi, secara umum, penyakit pulpa, periapikal, periodontal itu disebabkan oleh plak yang terdapat pada permukaan gigi, di mana plak sendiri merupakan deposit lunak berupa lapisan tipis biofilm yang berisi kumpulan mikroorganisme patogen. Dalam hal ini, bakteri-bakteri yang berperan itu seperti Porphyromonas gingivalis, Prepotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetum comitans, Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythia, serta Treponema denticola. Yang mana bakteri-bakteri ini memiliki kemampuan untuk mendegradasi jaringan dengan cara menghasilkan beberapa produk bakteri, misalnya seperti lipopolisakarida. Kemudian, bakteri dan produknya itu dapat berperan secara langsung terhadap sel yang terlibat dalam penyakit diabetes, yaitu gingipain dari Porphyromonas gingivalis dapat menyebabkan sel beta pankreas mengalami apoptosis atau kematian sel secara terprogram. Selanjutnya, mekanisme terjadinya. Adapun untuk mekanismenya, yang pertama, terjadi akumulasi bakteri dan produknya, yakni lipopolisakarida yang akan dikenali oleh toll-like receptor, yang dapat meningkatkan ekspresi dari sitokin proinflamasi, yang mana terdiri dari interleukin 8, interleukin 6, MCP1, dan TNF-alpha. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan akut dari sitokin yang terdiri dari interleukin beta, interleukin 6, dan TNF-alpha yang dihasilkan oleh makrofag, dapat menyebabkan disfungsi dan apoptosis sel beta pankreas. Kemudian yang ketiga, proses inflamasi dan stres oksidatif di jaringan adiposa, otot rangka, dan hepar itu mampu meningkatkan sitokin proinflamasi, yakni TNF-alpha, interleukin 1, MCP1, yang dapat mengganggu jalur sinyal insulin, sehingga terjadi resistensi insulin dan terhalangnya penyerapan glukosa. Resistensi insulin sendiri itu merupakan kondisi di mana kurangnya kapasitas hormon untuk mengikat reseptornya dan mensinyalkan respon fisiologis yang diharapkan. Kemudian yang keempat, terjadi peningkatan sitokin proinflamasi yakni TNF-alpha, interleukin 1 beta, dan interleukin 6 yang menginduksi protein fase akut seperti serum amyloid A atau SAA dan C-reaktif protein atau CRP yang mampu merusak sinyal insulin. Kemudian yang terakhir, infeksi bakteri, disfungsi dan apoptosis sel beta pankreas, resistensi insulin, serta peningkatan dari SAA yakni serum amyloid A dan CRP, C-reaktif protein. Inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Sekian penyampaian materi mengenai pengaruh penyakit pulpa periapikal periodontal terhadap diabetes mellitus dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.